Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita jumpa lagi bersama MRKR Podcast. Kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah salah satu warga Kebayoran Residen yang tinggal di Kebayoran Simponi. Beliau adalah salah satu motivator dan konsultan nasional. Siapa beliau? Marilah kita sapa. Assalamualaikum Pak Viko, apa kabar Pak Viko? Waalaikumsalam Mas Santo, senang bisa jumpa dan bisa ikutan di podcastnya MRKR nih. Baik, terima kasih nih Pak Viko atas kedatangannya nih ya. Ya. Sehat ya Pak Viko ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini terima kasih ya telah datang di studio podcast kami. Kita akan ngobrol-ngobrol keseharian. Oh, boleh. Oke, Pak Viko, mungkin saya mulai dengan sebenarnya Pak Viko apa ya alasannya tinggal di Kebayoran Residen ini gitu loh? Saya dari dulu sepakat sama istri kalau punya rumah itu kalau bisa dekat masjid itu syarat utama. Makanya sebelum saya pindah di Kebayoran Residen ini, khususnya di Kebayoran Simponi, saya juga tinggal masih di Bintaro tentunya, dan itu juga nggak jauh dari masjid. Jadi pakemnya kalau punya rumah dekat masjid. Dekat masjid itu salah satu kriteria yang wajib. Kalau pindah, kalau ini sebelum kita melihat yang lain. Nah, qadarullah saya ngelirik ke klaster kami, Kebayoran Simponi, tetanggaan sama MRKR, udah langsung, bismillah, jatuh hati. Masya Allah. Jadi itu salah satu utama. Jadi memang masjid ini salah satu daya tariknya ya untuk daya tariknya tentu, biasa ya. Tentu, karena kan sebelum di sini tentunya kita kan ikut sholat berjamaah, ikut Jumatan dulu, betul, ikut kajian, gitu. Saya melihat wah nyaman ini nih, dapat lingkungannya dapat. Ya udah, akhirnya saya bilang sama istri, udahlah, Bismillah yuk kita niatkan hijrah ke sini. Masya Allah gitu ya. Pak Viko sendiri, saya lihat di MRKR sering nih ke masjid nih, jadi subuh, kadang zuhur, maghrib, isya, dan hampir 5 waktu di MRKR nih. Saya lihat itu. Ini sebenarnya profesi Pak Viko apa nih Pak Viko nih? Kok sering kelihatan gitu, tapi kok sementara saya lihat di biodatanya sebagai konsultan dan motivator nih, konsultan SDM dan motivator nih. Iya. Gimana nih ceritanya nih Pak? Salah satu keberkahan dalam hidup saya diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah. Itu adalah nikmat keluangan waktu, selain nikmat sehat tentunya Pak Anto, Saya pribadi melihat dua hal. Berkah yang paling baik bagi umat manusia, khususnya buat saya, diri saya sendiri adalah nikmat sehat, dan juga nikmat keluangan waktu. Tentunya yang utama adalah nikmat iman dan Islam tentunya. Tapi yang pasti di luar itu, nikmat keluangan waktu itulah bagi saya momen berharga, dan itu juga saya memutuskan dulu pensiun dini 12 tahun yang lalu, gitu. Karena ya kalau saya tidak pensiun dini, saya tidak bisa mengejar yang namanya nikmat keluangan waktu. Gitu. Jadi nikmat keluangan waktu ini bisa diisi dengan ke masjid, aktivitas ibadah, dan untuk keluarga gitu ya. Ketika kita sudah mendapatkan nikmat keluangan waktu, maka langkah berikutnya adalah kita harus cermat. Mau diapakan nikmat itu? Banyak Mas orang diberikan nikmat keluangan waktu, tapi ternyata mereka mungkin belum tepat
Saya katakan seperti itu, mungkin belum tepat. Saya sih memilihnya nikmat keluangan waktu ini saya pakai agar hidup saya tentunya lebih berguna buat sesama umat dan juga buat tentunya buat saya dan keluarga. Itulah kenapa saya salah satunya saya memilih untuk sebisa mungkin istiqomah untuk beribadah. Makanya tadi saya bilang syaratnya rumahnya dekat masjid. Dekat masjid gitu. Tapi kalau saya lihat usia kan belum terlalu tua nih ya, belum terlalu tua. Terus akhirnya bisa dekat ke masjid. Nah biasanya kan masjid ini kan cenderung yang orang udah tua, yang pensiunnya memang sudah waktunya pensiun nih. Apa nih yang menjadi motivasi Pak Viko nih sehingga dekat ke masjidnya hari ini nih? Kalau pakai standar psikologi luar negeri, saya memang masih remaja. Karena kan usia tua kan di sana 65 ke atas kalau standar luar negeri. Tapi kalau pakai standar Indonesia sudah mulai masuk ke tua. Memang sudah masuk angkatan tua. Generasi X. Saya usia sudah 50-an. Sudah kepala 5. Tapi sebetulnya bukan masalah usia kalau saya lihat kalau kita mau ke masjid itu adalah sebetulnya sama seperti kayak kita haji itu panggilan. Mas Anto. Ada di sini juga saya lihat jemaah masjid ada yang lebih istiqomah malah masih lebih muda lagi ya. Putranya Mas Anto. Ayo kalau dibilang putranya Mas Anto itu masih sangat belia, itu mewakili anak-anak itu juga beliau juga istiqomah walaupun memang masih cenderung diajak orang tuanya ya, tetapi di situ kan melihat bahwa ke masjid itu faktor usia itu tidak hanya pengaruh pada kalau dia sudah tua. Secara umum aja kita masyarakat Indonesia melihat bahwa pemandangan di masjid itu hampir rata-rata diisi oleh orang-orang tua atau orang-orang yang sudah pensiun. Karena tadi memiliki keluangan waktu, bukan karena tuanya sebetulnya. Karena mereka sudah pensiun dan mereka punya keluangan waktu, akhirnya mereka terpanggil untuk mengisi waktu luangnya untuk beribadah di masjid. Gitu. Tapi ada nggak sebetulnya yang mau motivasi gitu kan? Biasanya orang tuh kan ada ya, akhirnya kita hijrah nih, atau akhirnya kita memilih ke sini, kan ada tuh. Mungkin ada suatu peristiwa atau sesuatu yang membuat termotivasi gitu. Akhirnya lebih mendekat ke masjid, segala macam tuh, apakah ada suatu momentum gitu? Biasanya banyak orang ke masjid itu seperti yang tadi Mas Santo ceritakan pakai ada dasarnya. Tetapi kalau saya melihat dari faktor usia, rata-rata memang tidak memiliki dasar khusus. Dia hanya memilih seperti yang tadi saya katakan bahwa saya punya waktu luang. Maka waktu yang paling bernilai saya gunakan untuk apa nih? Nah, tentunya kan ibadah menjadi pilihan paling utama. Kalau usia sudah masuk katakanlah sudah generasi kepala 50-an. Nah, kalau di bawah lalu dia melihat, kita melihat misalnya ada orang usia generasi muda, kita usia 30 sampai 50, kok dia istiqomah ke masjid? Itu mungkin kita bisa memakai dasar yang tadi Mas Santo ceritakan tadi. Mungkin dia punya latar belakang yang menggerakkan. Dan latar belakang yang menggerakkan itu tidak selamanya negatif. Nggak selamanya negatif. Betul. Bisa jadi latar belakangnya juga positif. Betul. Gitu. Sehingga dia bisa istiqomah untuk ibadah di masjid. Nah ini kan Pak Viko ini banyak waktu luang ya. Ada nggak hobinya Pak Viko nih? Maksudnya selain tadi dari ibadah lah itu kan keagamaan ya. Jadi ada sehari-hari itu. Ada nggak hobinya tersendiri gitu? Saya prinsipnya adalah hidup itu harus punya nilai dan makna buat orang lain. Makanya saya menyibukkan diri dari dulu senengnya selain buat agama jadi pengurus, pengurus warga, mondar mandir, organisasi organisasi RT RW balik RT lagi balik ini lagi. Jadi hobinya di organisasi sebenarnya. Hobinya di organisasi tentunya. Nah dari organisasi itu kita bisa mendapatkan aktivitas lainnya. Salah satunya adalah kembali keberuntungan saya tinggal di sini dan juga aktif
sebagai pengurus, akhirnya saya bisa kenal lintas klaster nih. Lintas klaster, betul. Itu yang menjadi kayak privilege buat saya. Karena kan tidak semua orang yang tinggal di klaster Kebayoran bisa kenal. Jangankan lintas klaster. Di dalam klaster sendiri juga. Kadang suka nggak kenal ya. Kadang nggak kenal. Pernah keluar kan. Ya kadang nggak pernah keluar. Atau mungkin waktunya, mungkin dia sulit. Saya kan beruntung gitu. Saya punya banyak kenalan di semua warga Kabupaten. Cukup banyak lah setidaknya gitu. Jadi hobinya sebenarnya organisasi ya. Tapi saya lihat nih mulai hobi bulu tangkis nih sepertinya. Hobi sama suka beda Mas Anto. Beda ya? Gitu. Beda. Kalau hobi itu ciri khasnya itu adalah dia detail. Artinya kalau saya bicara hobi bulu tangkis, Mas Anto tanya raket merek apa yang terbaik, jadi paham. Apa saya paham. Mas Anto tanya saya nggak paham. Jadi berarti saya suka. Mengikuti tren ya, mengikuti tren. Kalau hobi itu kata kuncinya adalah detail. Makanya kalau saya selalu memberikan pelatihan, ketika orang mau pensiun kan rata-rata sering dengarnya kan mulailah dari hobi kalau mau buka usaha kan seperti itu. Makanya saya tekanan lagi, hati-hati loh, jangan sampai terjebak antara sebetulnya masih suka belum hobi. Tapi dia merasa itu adalah hobi, akhirnya dipakai untuk buka usaha, sehingga dia kesulitan di pertengahan jalan ketika usaha. Karena nggak paham detailnya. Karena dia nggak detailnya, nggak paham. Tidak menguasai lah. Tidak menguasai. Jadi dia nggak tahu hulunya, nggak tahu hilirnya. Jadi bedanya antara suka dan hobi ya. Jadi itu masih sebatas suka dulu ya. Saya sebatas. Dan orang cenderungnya adalah pasti lebih kepada suka. Suka gitu. Jadi suka badminton, suka sepedaan, suka gitu suka baca. Kulineran juga ada? Itu. Itu hobi atau suka di kulineran? Kalau kulineran kayaknya hobi deh. Karena bisa detail itu. Bisa detail. Jadi lebih detail dibandingkan bulu tangkis. Jadi tahu makanan-makanan enak di Bintaro Jaya nih berarti? Jangankan Bintaro. Karena saya juga tadi qadarullohnya saya diberikan kesempatan untuk setiap tahun pasti berkeliling di 30 Polda dan Kodam se-Indonesia. Jadi tahu tempat-tempat kuliner yang enak-enak ya. Bahkan beberapa kerabat juga menyarankan Fik jadi YouTuber aja kalau pas ngajak luar kota. Sekalian aja. Review makanan segala macam ya. Bisa endorse lagi ya kan? Bisa endorse, bisa segala macam, banyak. Cuma kan balik lagi. Kalau YouTuber harus saya bawa banyak pasukan minimal beberapa. Nggak bisa. Padahal saya perginya biasanya saya sendiri. Ya. Ide menarik itu loh. Sangat menarik. Belum YouTuber tuh bisa sendirian loh sekarang dengan peralatan yang canggih tuh dia bisa syuting sendiri kan. Suka ada YouTuber sendirian. Itu tantangan saya sebagai generasi X, generasi Kaptek. Saya sih ngakuin aja deh. Saya masih belum terlalu paham tentang teknologi. Jadi pernah dicoba. Kurang maksimal hasilnya gitu. Jadi sepertinya kurang pantas kalau untuk dipublikasikan. Kayaknya di samping konsultan masih ikut pelatihan YouTuber juga. Itu wajib itu dulu. Wajib ya. Namanya belajar tidak mesti kenal usia. Namanya belajar Mas. Kita belajar apa aja. Apalagi sekarang kan perubahan itu terus terjadi. Nah perubahan itu menantang seseorang pasti harus terus selalu belajar. Apapun itu. Pak Viko sendiri ini mengatur ke aktivitas sosial, masjid, warga. Nah, untuk keluarga sendiri ini bagaimana untuk komunikasinya ini dengan istri, dengan anak itu gimana Pak Viko? Di internal keluarga sendiri gimana? Atau dengan orang-orang tua gitu barangkali? Alhamdulillah, karena balik lagi itu memang harus di-set, Mas. Jadi bahasa mengatur itu adalah kita set. Kita ingin seperti apa? Karena gini, salah satu ketakutan terbesar ketika saya mengajar para pensiunan, ketika saya bertanya dimanapun seluruh Indonesia, polisi, TNI maupun ASN, yang mereka takutkan itu bukan post power syndrome, bukan masalah keuangan. Yang mereka takutkan itu adalah ketika benar-benar masuk ke dalam rumah. Sebetulnya ini miris. Mereka dikasih kenikmatan untuk bisa masuk ke dalam rumah bersama keluarganya tercinta, tapi mereka selalu bilang saya bingung. Coba Mas Anto perhatiin waktu zaman kita pandemi.
berapa banyak yang mengeluh, khususnya nih yang lebih prihatin lagi, yang mengeluh rata-rata ibu-ibu wanita, yang bekerja, terus dia sekarang suruh kerja dari rumah, ya kan? Lalu dia mengeluh, statusnya aduh kita bosen dan lain sebagainya. Padahal kalau dipikir, Mas, itu kan anugerah luar biasa, nikmat luar biasa. Dia kerja dari rumah, ketemu suami sama anak-anaknya, bisa dihandle semuanya, ngurusin semuanya. Betul. Tapi kok ngeluh, bingung, bosen. Jadi tentunya jangankan Allah ya. Saya melihat itu aja bingung. Kok kamu ini seorang wanita, ibu, tinggal di rumah sendiri, masih digaji lagi. Masih digaji. Nah kan work from home kan digaji. Masih digaji. Ya kan masih digaji perusahaan. Ya walaupun ada yang kebijakannya tidak full, tapi banyak juga yang full. Artinya masih dibiayai. Masih ngeluh juga lagi. Iya, sebetulnya kan bicaranya nikmat mana lagi yang kau dustakan. Betul, padahal dekat dengan suami, dekat dengan anak, betul. Iya, tapi kenapa mereka ngeluh? Ya, berarti kata kuncinya adalah mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itu ketika di rumah. Kalau kita renungin, memang selama panjang perjalanan hidup kita, kita menikah, Mas Anto nikah dulu usia berapa? Ya kan? Katakan kita menikah sudah berjalan 15 tahun, 20 tahun. Sebetulnya inti kita bersamanya itu belum 15 tahun. Karena kan kita di luar waktunya. Betul, ketemunya pagi udah berangkat. Pulang malam. Tidur sebentar udah gitu. Makanya menikahnya sudah lama, ya kan? Tapi kebersamaannya di dalam pernikahan itu belum selama waktunya. Menarik sekali nih kayaknya. Makanya di situ saya selalu katakan buat para pensiunan itu menjadi masalah utama. Ketika dia masuk ke rumah, saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Itu kan tadi kan ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya sama gitu juga? Lebih parah. Malah lebih parah lagi. Karena seharusnya ibu-ibu tertolong dengan dia kodratnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Jadi kodratnya memang sebagai ibu rumah tangga. Jadi dia sebetulnya para wanita bisa tertolong dengan aktivitas yang terkait pada aktivitas wanita. Betul, sementara kita pria, bapak-bapak ini biasa cari nafkah di luar. Pulang tinggal tidur aja. Dan lagi jika kita mengambil peran, misalnya kita ingin membantu rumah tangga, pembersihin rumah itu menjadi kayak pertentangan batin. Tidak semuanya mau ya. Tidak semua mau menjadi pertentangan batin. Kok saya harus nyapu, kok saya ngepel, gitu saya ini. Nah, itu kan menjadi pertentangan batin. Sementara ini harus dikerjakan oleh istri saya atau kalau ada pembantu dan lain sebagainya. Itu menjadi tambah masalah. Padahal sebetulnya itu adalah sebuah solusi bagi mereka yang memiliki nikmat keluangan waktu. Dia bisa memaksimalkan untuk itu. Kenapa tidak? Apa yang salah dengan kita membersihkan rumah kita sendiri? Betul. Iya kan? Bisa dituntutkan mengandung olahraga, penghematan uang. Nggak usah pakai pembantu. Nggak usah pembantu. Saya sudah bertahun-tahun tidak pakai pembantu. Dan juga kita bisa lebih mengetahui apa yang ada di rumah. Coba sekarang Mas Anto, kadang-kadang kita bilang nyari gampangnya pisau aja. Kita kasih mulutnya teriak. Maaf, pisau ditaruh di mana? Jangan pisau, sendok, piring, sesuatu hal yang kecil-kecil. Tapi kalau kita ikut membereskan, akhirnya jadi paham ya. Kita tahu hal yang kecil itu yang dalam tanda kutip kadang-kadang bikin jengkel pasangan. Itu kita bisa minimalisasi. Mau yang kayak gitu-gitu tuh nggak usah nanya. Apalagi yang udah tinggi misalnya, bajuku disimpan di mana ya? Baju yang ini, baju kesayangan ini, baju apa di mana? Kadang-kadang kan istri ngalang-ngalain Google tuh. Google-nya rumah tuh, tahu dia di mana. Sampai gitu. tahu detail sekali istri biasanya. Suaminya taunya udah beres ya. Apalagi kalau yang paling tahu detailnya pembantu, lebih parah lagi. Itu nanti kalau pembantunya sudah nggak ada, istrinya nggak tahu, suaminya nggak tahu, repot. Itu kan sebetulnya keberuntungan yang bisa kita create, yang bisa kita bangun ketika kita berada banyak waktu di rumah. Jadi bukan hanya komunikasi antar personal anggota keluarga, tapi bagaimana kita membangun keharmonisan. Harmonisasi dalam rumah tangga itu, Mas, itu bukan
bicara unsurnya bukan hanya komunikasi ada satu bagian, tetapi berbagi peran, ya kan, berbagi komunikasi, berbagi informasi, itulah yang menjadi menarik, gitu. Walaupun tentunya ada beberapa persinggungan, beberapa tabrakan itu wajar, tapi disitulah indahnya. Jadi akhirnya tahu dari permasalahan istri apa, anak gimana masalahnya, tahu apa, dari pagi sore bisa mengetahui segala macam berarti ya. Karena kan mereka semuanya itu tumbuh. Makanya saya punya, Mas, saya menulis 2 buah buku nih. Satunya buku khusus pensiun, Mas. Pensiun ketika keputusan menjadi ini buku untuk pensiun normal, artinya yang akan pensiun ASN. Nanti kita bahas. Nanti bahas. Yang ini untuk untuk orang yang mau berani dipecat itu adalah orang yang mau pensiun dini. Gitu. Jadi, di dalam buku ini ada salah satu chapter yang saya mengatakan bahwa pensiunku bukan pensiun keluargaku. Karena kadang-kadang begini. Saya melihat bahwa kita nggak sadar, saya pensiun. Saya dan istri, Mas Anto sama istri kan ada selisih usia. Betul. Ya kan? Jadi kan berhenti kerjanya. Katakan kita sama-sama ASN. Berhenti pensiunnya kan pasti beda. Swasta pun juga beda kan. Betul. Ya kan, berarti kan kecenderungannya mungkin kita dulu pensiun. Ada jeda beberapa waktu. Nah, jeda ini menimbulkan banyak sindrom-sindrom lain itu, Mas. Menarik itu kalau dibahas. Jadi ini yang spesialisnya Pak Viko ya. Dan juga saya selalu punya statement gini, pensiun adalah menikah kembali dengan orang yang sama. Ini menarik, nanti kita bahas seputar profesinya nih nanti. Karena kan begini, saya waktu nikah, saya dapat ucapan selamat menempuh hidup baru. Ketika saya pensiun, saya dapat ucapan yang sama, selamat menempuh kehidupan baru. Selamat menempuh kehidupan baru ya. Yang pertama selamat menempuh hidup baru. Hidup baru. Sekarang kehidupan baru. Yang saya gandeng, orangnya sama, sifatnya sama, pribadinya sama, kondisinya sama apa beda, Mas? Kondisinya beda. Sama. Kondisinya sama kan, dulu masih muda, sekarang udah tua usianya. Mas jangan lupa, yang kita gandeng istrinya sudah tua. Kitanya juga sudah tua. Sudah tua juga. Artinya sama ya. Sama. Tapi nggak apa-apa, Mas. Banyak orang ketika saya di kelas mengajar, 90% jawabannya persis sama Mas Anto. Mereka bilang beda. Saya bilang apa yang beda? Sama. Kalau dia tua, kita kan juga tua. Kalau dia berubah, kita juga berubah kita juga berubah. Nah, jadi ini korelasinya di situ ya. Nah, ini yang katakan menikah kembali dengan orang yang sama. Berarti apa? Kita harus kembali ulang lagi. Karena kayak rel kereta api, Mas, pernikahan di masa pensiun. Rel kereta api itu jalan, Mas, dari Jakarta Gambir sampai Surabaya, Mas Alturi. Itu selalu beriring-iringan. Betul. Tapi perhatiin, Mas, rel kereta api tidak pernah bersatu. Dia selalu beriringan. Jadi orang nikah di masa pensiun itu saling sayang, saling mencintai, saling melindungi, saling menghormati, saling menjaga. Tapi jalan sendiri-sendiri. Kayak rel ya. Kenapa ya? Tetap ya. Tuanya akhirnya sama juga. Juga ya. Tapi saling cinta, saling sayang. Kenapa kok dia bisa jalan sendiri-sendiri? Karena perjalanan hidup. Kan misalnya kita nikah sampai pensiun sudah 20 tahun. Ya kan, segitu. Kita punya dunia sendiri. Dunia kita sendiri, dunia pekerjaan kita. Betul. Ya kan? Istri kita juga punya dunia sendiri. Walaupun istri tidak bekerja ya, rumah tangga. Ya itu kan punya dunia sendiri. Betul. Arisan lah, hangout segala macam. Punya dunia sendiri. Sementara kita juga punya dunia sendiri. Lah ketika pensiun, harusnya kan menjadi satu lagi. Karena dulu nikah, kita semua ngomong, saya sama istri dulu nikah satu kok. Karena dulu awal nikah, kita kesibukannya belum sebanyak. Usia kita sekarang. Waktu kita nikah, dulu satu. Kesibukannya masih sedikit. Istri juga kesibukannya sedikit. Jadi masih bisa di satu. Seiring dengan bertambahnya usia waktu dan anak-anak tumbuh dan lain sebagainya. Itu punya dunia masing-masing. Anak juga sama ya. Tapi jangan ke depan bareng. Itu saya bilang kereta api. Tapi jangan ke depan bareng. Satu tujuan. Jadi sampainya sama. Tapi beda, sama semua. Tapi beda cara pandangnya. Yang menariknya lagi, Mas.
dua-duanya merasa cara pandang itu benar dan memang benar. Kalau Mas tanya wanitanya, oh saya punya prinsip begini-begini, benar, masuk akal. Ditanya pasangannya, masuk akal juga, tapi nggak nyambung. Karena yang satu pengen ke sini, yang satu pengen ke sini. Ke depan memang, sampainya sama juga. Sampainya sama ke depan. Gampangnya gini aja deh, kita mau ke Surabaya, satunya lewat selatan, satunya lewat utara. Kan nggak salah kan? Betul, nggak salah. Tujuannya mau ke Surabaya. Tapi akhirnya sampai ke Surabaya juga. Yang lewat selatan alasannya katanya pemandangannya lebih bagus, lebih enak, banyak tempat mampir-mampirnya, lebih eksotik ke selatan. Yang lewat utara, alasannya lebih cepat karena full tol. Kan dua-duanya masuk akal. Masuk akal. Ya kan? Tinggal mau ngotot-ngototannya mana? Itu kalau pada praktek ya. Sebetulnya kalau saya sebagai penangkap tinggal mau lihat urgensinya apa, yang mau dicari apa, cepatnya sampai atau menikmatinya. Ya kan seperti itu. Akhirnya kita bisa lihat. Kalau menikmati tentunya selatan. Kalau mau dikejar cepatnya tentunya utara. Dua-duanya membawa kita sampai ke Surabaya dari Jakarta. Dua-duanya. Jadi jalan dua-duanya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Karena benar menuju ke sesuatu yang benar. Inilah hidup. Itu saya bilang seperti kata api. Dua-duanya benar. Dua-duanya punya alasan yang tepat juga. Ya kan? Kan kita nggak bisa salah kalau yang satunya alasannya pemandangan, ya kan bagus, menikmati, kan nggak salah. Nggak salah, yang satu pengen yang cepat sampai aja lah, nggak usah nikmati. Lebih singkat. Nggak salah cepat, juga. Nggak salah juga. Betul. Nggak salah. Nah kita mau pegang yang mana? Kalau kita menjadi di tengah-tengah, kita mau pegang yang mana? Itu kan butuh bijak. Inilah berdua yang kembali tadi menikah kembali dengan orang yang sama. Inilah harus disatukan. Menarik sekali. Mau lewat mana atau dikombinasi gabungan antara utara dan selatan supaya dapat dua-duanya. Ini kan akan menjadi sinergi yang bagus. Itulah sebetulnya kehidupan karir kedua di masa pensiun itu. Oke, sebelum kita masuk ke bahasa yang tadi kan disebutkan kalau saya tuh sebenarnya 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu saya kok memutuskan untuk pensiun dini gitu ya. Nah itu memang sudah disetting untuk pensiun dini atau memang kayaknya nggak enak nih saya bekerja, nggak punya waktu luang kayak tadi, nggak punya waktu dengan keluarga, nggak bisa setting, apa memang sudah disetting gitu, apa memang suatu keadaan gitu? Orang pensiun itu ada 3. Yang pertama adalah pensiun secara normal, artinya ditetapkan oleh pemerintah atau yaitu swasta, instansi. Swasta itu adalah 55, ya kan? Kalau negeri itu adalah swasta negeri 56 BUMN, kalau ASN dan lain sebagainya 58 sekarang. Itu ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang pertama pensiun sesuai dengan ketetapan. Yang kedua itu adalah dipensiunkan. Dipecat lah gitu ya? Oh bukan? Sebetulnya sekarang bahasanya bukan dipecat ya, tapi dipensiunkan. Kan sekarang banyak program PHK atau pensiun dini. Pensiun dini program lah gitu ya, program golden second ya kan, seperti itu kan. Itu kan juga tidak dipecat kan. Tidak dipecat, betul. Tapi memang ada sebuah kebijakan dari perusahaan atau institusi untuk dia melakukan pengurangan, betul. Dan dua-duanya menguntungkan. Kalau kita sebagai mau ambil program itu juga pasti menguntungkan. Karena dia punya tujuan lain tentunya. Nah, jadi pensiun yang diputuskan oleh institusi. Nah, yang ketiga ini pensiun yang diputuskan oleh diri sendiri. Jadi saya mengundurkan diri lah gitu ya? Iya, bukan mengundurkan diri, memutuskan untuk pensiun. Nah, di situ nggak peduli usia. Nggak harus tua. Kalau ada orang usia 35, dia sudah memutuskan, saya mau berdiri sendiri, ya nggak masalah. Karena kita pengen usaha. Pasti ada hal yang membuat mendorong dia untuk ini. Misalnya, lebih kepada passion. Pingin dia lebih mereka melihat bahwa lebih memanfaatkan peluang. Dia pikir di peluang. Atau yang ketiga adalah dia memang tidak bakat pada pekerjaan itu. Berapa banyak yang orang dalam tanda kutip terjebak dengan pekerjaannya. Artinya ya paling gampang aja lah. Dulu kuliahnya jurusan apa, di pekerjaan jurusannya apa. Jadi kan sebetulnya dari segi jurusan kuliahnya aja sudah beda. Tentunya itu kan merasa hati kecilnya merasa menjawab
Ngapain saya belajar dulu capek-capek, akhirnya sekarang dia menemukan sesuatu yang tepat. Nah, saya yang ketiga. Nah, orang yang memilih yang ketiga itu, yang memilih pensiun sendiri, pasti dia sudah mempersiapkan, baik mental maupun finansialnya. Itu yang harus siapkan. Dua itu aja, mental dan finansial. Itu yang wajib dipersiapkan. Nah, seperti apa nih yang mau dipersiapkan? Tentunya kalau mental adalah kata kuncinya adalah komunikasi ke lingkungan sekitar. Dalam hal ini pihak keluarga. Ketika keluarga menyadari bahwa memang ini pilihan hidup dari pasangannya, gitu ya kan? Maka dia harus melihat dulu mengapa dia memilih ini. Kata kuncinya adalah masuk akal. Logis, jadi bukan emosional. Ya, betul. Tapi pakai logika. Ya, kita bisa bercerita sama pasangan kita. Oh, seperti ini. Oh, saya di kantor misalnya tekanannya begitu kuat, membuat nanti kalau kedepannya mungkin kita jadi sakit dan lain sebagainya, stres. Saya nggak bisa aja, kan kita udah banyak lihat beberapa rekan-rekan kita. Bekerja akhirnya sakit, ya kan, bahkan sampai usianya tidak panjang, walaupun itu tentunya takdir ilahi ya. Betul. Tetapi kan kita melihat lebih mempercepat takdir seolah-olah. Kejiwaannya nggak sehat lah. Kejiwaannya nggak sehat karena lingkungan kantor dan lain sebagainya, macam-macam alasannya. Nah, ketika itu dirasa tepat oleh pasangan, maka naik yang kedua, yang finansial itu. Bagi pasangan kan tentu kekhawatiran paling besar itu adalah bagaimana keuangan kita. Betul. Nah, kita konsekuen tidak. Nah, standarnya adalah begini aja, Mas Anto. Waktu kita bekerja, kita kan memberi nafkah kan ada nilai rupiah. Iya kan? Betul. Ya, sekarang kan prinsipnya adalah nilai rupiahnya itu yang harus dilihat. Dari mana sumbernya? Kan nggak masalah. Ada yang sumbernya dari gaji tetap. Betul. Ada yang sumbernya tidak dari gaji tetap. Betul. Tapi kan yang terpenting adalah nilainya yang disepakati. Jadi itu yang membuat pasangan jadi tenang ya di situ. Pasangan dan kita juga sebagai pelaku yang akan mengajukan pensiun lebih cepat. Itu juga lebih tenang. Karena kita sepakat. Bisa jadi kesepakatan harganya adalah yang sekarang. Minimal yang sekarang ya. Atau memang kalau kita bilang, saya kan mulai bangun usaha, belum bisa yang seperti yang sekarang. Minimal gitu. Minimal dasar lah gitu ya. Ada kebutuhan dasar kita berapa nih? Nah, itu yang dipenuhi. Kebutuhan primer, primer dan sekunder lah. Yang tekstil nantilah, seperti itu. Nah, ketika itu sudah bisa dikomitmenkan, nah itu bisa lebih ringan dalam melangkah, dalam menentukan apa yang akan kita tuju di karir kedua itu. Jadi memang pada waktu itu Pak Viko sudah mempersiapkan ya, jadi mempersiapkan termasuk planningnya, peluang segala macam gitu sudah disiapkan. Itu mempersiapkan untuk tadi yang pertama kan membangun komunikasi internal. Yang kedua adalah membangun diri. Makanya dulunya berani dipecat. Orang yang berani dipecat itu bukan provokator tapi provokatif. Jadi gini, kita harus tahu nilai dari diri kita sendiri, Mas. Value diri. Rata-rata pekerja di Indonesia itu mereka itu terlena dengan lamanya bekerja. Zona nyaman ya? Ya, mereka berpikir saya sudah bekerja 15 tahun, saya sudah bekerja 20 tahun. Dan mereka berpikir dengan lamanya bekerja, nilainya bertambah. Enggak gitu, Mas. Jadi tidak nambah ya? Tidak nambah. Belum tentu nambah ya? Tidak nambah value-nya. Kadang-kadang misalnya di bagian apa? Bagian IT misalnya. Kamu 20 tahun di bagian IT, kamu bisa apa? Iya kan? Yang saya kerjakan sifatnya rutinitas itu. Lalu muncul satu pelamar baru, Pak Mas Anto sebagai HRD. Kamu baru 1 tahun 2 tahun bekerja, tapi dia generasi Z. Kamu bisa apa? Sudah bisa seperti ini. Kalah 20 tahun. Kalah. Seperti tadi Mas Anto bilang, YouTuber tadi kita bicara. Betul. Saya bekerja udah tahunan, tapi untuk hal-hal yang terkait dengan teknik untuk jadi YouTuber, saya kalah sama yang muda, sama anak kita kalah. Betul. Ya kan? Berarti nilai dari 20 tahun saya bekerja tidak saya dapatkan. Gitu. Nah, ini yang poin pentingnya kalau kita mau berhenti bekerja. Kita cari nilai, Mas.
Oke. Karena nilai itu yang nanti akan bisa dikaryakan. Untuk orang lain, untuk yang membutuhkan. Nah, karena saya sukanya mengajar, maka saya nilainya adalah saya membangun bagaimana orang tahu kalau Viko ini adalah pengajar. Yang orang bilang motivator. Nah, baru saya membangun positioning di situ. Motivator seperti apa ya? Nah, 3 tahun tuh saya siapkan, Mas, sebelum pensiun. Saya pensiun umur 40. Ya kan? Umur 37 saya udah pikir, saya udah lihat. Oh, kalau menjadi pembicara itu harus materi-materi yang sifatnya soft skill dan lainnya banyak. Itu saya harus bisa. Yang umum harus bisa. Tapi saya harus punya sesuatu yang spesial. Makanya saya masuk ke bidang ranah yang saya lihat masih belum banyak. Untuk ngurus pensiunan ini. Nah, di situ saya masuk dari tahun 2005 itu. Saya tulis buku untuk memperkuat positioning. Tapi minimal punya modal dasar untuk public speaking-nya berarti ya? Itu sudah otomatis. Karena tadi, ketika orang mengajar, katakan dulu latar belakang saya trainer, atau terakhir saya kepala diklat, kepala divisi diklat. Nah, banyak orang yang otomatis dia bisa ngajar, tapi dia tidak tahu nilai. Dia hanya bisa ngajar. Saya mensuarakan, menggabungkan. Berarti saya pertajam nilai saya. Orang harus tahu Viko ini pengajar apa. Bukan pengajar di institusi saja. Tapi dia bisa mengajar macam-macam untuk membantu institusi lain. Gitu. Lalu habis itu lebih tajam lagi di bidang topik apa. Yang beliau kuat. Seperti itu. Kan tujuannya kan adalah kan kita bersinergi. Saya bisa membantu orang lain tentunya bisa bantu saya juga. Itu poinnya. Nah, itu yang kedua baru kita komunikasikan keluar. Kita promosikan diri kita. Nah, dalam kurun waktu 3 tahun itulah kita sudah merasa orang di luar itu sudah kenal. Sama kayak pemain sepak bola, Mas. Jadi ada Beckham, ada Ronaldo. Jadi ada 12 pemain. Udah tebar pesona dulu nih ya. Tapi bukan tebar pesona. Jadi kayak Ronaldo. Kenapa kok di MU hanya Ronaldo yang paling top skor? Karena memang secara data, secara hasil, memang pemain terbaik kok. Jadi layak. Kalau orang melihat klub-klub lain, layak. Ronaldo dia ingin meminang itu. Makanya Bidunya kayak berani dipecat. Bukan dia yang mau keluar. Tapi dia bermain sebaik-baiknya di perusahaan, di klubnya. Dengan permainan yang baik itu, otomatis membuat jadi dia the best. Spesialis di situ. Nah, orang akhirnya melihat siapa yang terbaik di situ. Di bidang apa? Kan tidak hanya sebagai striker aja. Ada the best kipernya, the best cadangan. Nah, orang kita tidak fokuskan. Karena orang kadang-kadang berpikir gini, saya harus jadi striker. Enggak juga. Kasihan kiper. Kipernya cuma jaga gawang. Kalau dia patokannya misalnya, the best patokannya paling banyak ngegolin. Menjadi pemain terbaik di FIFA. Kiper nggak akan pernah jadi pemain terbaik dong. Tapi pemain terbaik pernah diraih oleh kiper Buffon. Ya kan pernah menjadi pemain terbaik dunia. Ya kan padahal nggak pernah ngegolin. Tapi kan dia paling sedikit kegolan. Kan kita harus tahu patokannya. Dia tidak pernah ngegolin. Tapi paling sedikit dia kegolan. Maka itu adalah menjadi kiper terbaik dan punya nilai juga. Otomatis akhirnya orang melihat. Di klub ini untuk kiper yang paling kuat dia. Menarik sekali ya nih. Mungkin sebelum kita bincang-bincang masalah profesi ini kita minum dulu nih. Kita minum dulu ya. Tehnya MRKR yang terkenal. Bismillah. Ya, menarik sekali tadi Pak Viko mengenai, saya baca di biodata tuh konsultan SDM dan motivator. Jadi sebenarnya Pak Viko ini spesialisnya di bidang apa saja nih Pak? Terus mungkin nanti bisa diceritakan, jadi instansi-instansi mana saja, mungkin nanti bisa ditampilkan ya? Boleh. Mungkin kalau ada video atau foto-foto instansi mana saja, jadi Pak Viko ini sebagai spesialis apa nih?
Silakan. Dasar saya adalah saya pengajar. Dulu saya pegang divisi pelatihan, divisi training, training ya, diklat. Jabatan terakhir memang kepala divisi, kepala divisi diklat. Namanya kepala divisi diklat pelatihan otomatis modul apapun yang diperlukan oleh institusi baik swasta maupun negeri itu wajib dikuasai. Tapi spesialis saya sejak 2005 itu adalah di bidang mengurusi pensiunan. Jadi karena motivator di bidang pensiun ya. Di bidang pensiun. Pensiun dan pensiun dini. Pensiun dan pensiun, mengenai pensiun lah ya. Ya, karena kebetulan latar belakang saya punya tagline finance psikologis. Finance psikologis itu adalah perencana keuangan dan juga seorang ahli psikologi. Tapi saya juga bukan seorang psikologi. Saya punya sertifikasi kejiwaan aja, ilmu kejiwaan. Jadi ada sertifikasi kejiwaan karena yang dihadapin orang pensiunan nih. Jadi atau supaya itu ada hubungannya tuh? Agar kita bisa lebih tahu, Mas. Karena begini, memahami gitu ya. Sertifikasi itu mengajarkan kalau kita berbicara ini, yang dibutuhkan adalah kita sama rasa, bukan sama pikiran. Kadang ada ilmu NLP bagus juga itu, tapi dia mengadakan kekuatan sama pikiran. Kalau kita kekuatannya adalah sama rasa. Kayak gini, kita tadi barusan minum. Kebetulan kita sama rasanya. Di ruangan ini rasanya dingin. Jadi disuguhkannya minuman hangat pasti cocok. Tapi kalau Mas merasa dingin, saya merasa gerah. Saya dikasih minuman panas, dalam hati pasti akan bilang, kok minuman panas ya? Ya kan seperti itu ya. Harusnya es. Kan seperti itu. Kalau es saya lebih amazing lagi, saya lebih suka lagi gitu. Kok dia bisa tahu ya? Pada ini ya, saya kan gemuk. Karena belum tentu dingin itu belum tentu otomatis AC ruangan dingin ada AC-nya, belum tentu itu orang yang di dalamnya itu kedinginan, belum tentu. Betul. Iya kan, belum tentu gitu. Bisa jadi saya sedang kepanasan. Ketika kita sudah sama rasa, kita bisa enak bicaranya. Flow-nya jadi ngarinya satu. Nah, ilmu itu saya butuhkan. Jadi memang sengaja ngambil tadi yang sertifikat supaya sama rasa ya. Karena kan saya harus masuk kepada orang-orang yang seusia lebih tua. Pasti lebih tua ya. Pasti lebih tua. Bahkan ketika itu saya kayak ngomong sama bapak saya, sama orang tua saya, namanya begitu. Nggak bisa kita harus sama lah gitu. Gitu. Bagaimana berkomunikasi dengan orang yang lebih tua? Tentunya kan banyak hal yang harus disikapi panjang lebar kalau kita bicara seperti itu. Nah, itu yang memang harus saya pelajari untuk jadi modal. Saya bisa bicara pakai bahasa mereka. Karena kan harus lebih banyak kekuatan mendengar dibandingkan kekuatan bicara, Mas. Buat orang yang lebih tua, ini yang banyak anak membangun komunikasi dengan orang tua menjadi tidak baik, kurang baik, ya kan? Karena banyak ngomongnya. Karena kita banyak ngomong, orang tua juga banyak ngomong. Harusnya kita memposisikan diri kita banyak mendengar dulu. Walaupun kita tahu, Mas, yang diomongin dia ini adalah berita yang ke-10, yang ke-20 yang sudah kita pernah dengarkan. Jadi ilmunya ada itu di situ ya. Iya, tapi itulah kalau saya baca juga di agama para ustadz-ustadz di sini kan. Itulah surganya, lain surga orang tua karena berat, Mas. Dengerin sesuatu yang udah diomongin berkali-kali tapi kita harus menyimak. Kita tampaknya juga serius gitu. Padahal kita udah tahu A sampai Z-nya, akhirnya apa sudah kita udah tahu. Tapi kita berdoa, oh gitu ya, oh menarik ya, oh gitu ya Pak ya, oh gitu ya Mah ya, oh gitu ya Bu ya. Itu kan kita mau dibilang bersandiwara ya memang bersandiwara. Tapi sandiwara ini kan tidak dirasakan oleh orang tua kita atau orang yang lebih tua kalau kita sedang bersandiwara. Betul. Poinnya gitu. Mereka merasa dia didengarkan, dihormati. Nah, ketika dia didengarkan dan dihormati, maka ketika kita menyampaikan sesuatu masukan, mereka
mau. Kata kunci yang kedua adalah masuk akal. Jadi bukan menggurui. Ya, betul. Bukan memberitahu, tapi memberikan masukan. Silahkan. Makanya biasanya berikan 2 atau 3 pilihan. Buat orang tua. Jadi bukan statement. Bukan statement. Ini harus ini, harus ini. Kalau itu kan statement. Padahal sebenarnya arahnya juga ke sana. Arahnya ke sana. Beli pilihan. Cara menyampaikannya berarti. Iya, berikan beberapa pilihan alternatif yang nanti ujung-ujungnya ke sana, tapi dia tidak menyadari karena itu adalah pilihan dia sendiri. Karena orang tua itu kan dia biasanya konsekuen dan bertanggung jawab. Komitmen lah bertanggung jawab, komitmen pada pilihan yang sudah dipilih. Padahal yang dipilih itu adalah sebetulnya maunya kita. Yang sudah kita arahkan sebenarnya. Yang sudah kita arahkan itu maunya kita. Tapi bukan kita yang menodorkan, bukan yang menyuruh. Gitu. Kita hanya memaparkan aja, menyiapkan. Silahkan dipilih. Itu kan butuh effort, Mas. Mendengarkan dan menyiapkan itu tuh butuh effort. Buat kita yang lebih muda, buat kita sebagai anak. Enggak semuanya bisa. Itu berat. Enggak semuanya. Saya katakan itu berat. Apalagi bertambahnya usia. Karena kan hidup itu kayak setengah lingkaran gitu, Mas. Ada lahir, bayi, ya kan? Balita, ya kan? Anak-anak, remaja, dewasa. Nanti seperti remaja, ya kan? Seperti anak-anak, ya kan? Seperti balita, seperti bayi lagi. Jadi kan seperti itu siklusnya gitu, semuanya. Betul. Lah, sekarang kita kan harus tahu orang tua kita sekarang masuk di mana. Ketika dia sudah bertindak seperti remaja, ya berarti kan dia sebetulnya orang tua tapi pola pikirnya, sifatnya kayak remaja. Apalagi ketika dia sudah sampai pada fase seperti anak-anak. Loh, kita kan melihat itu ada orang tua kita, tapi kita cara pendekatannya ya tadi kayak anak-anak kan dikasih pilihan, nggak mau disuruh, ayo mandi, ngeles dia, betul, ya kan, betul. Harus diberikan pengertian juga kadang-kadang nggak mau, harus dikasih iming-iming kalau anak-anak, bukan hanya pilihan, harus iming-iming, harus apa, kan seperti itu, harus dibuat sesuatu yang nyaman ketika dia mandi, ketika dia makan, gitu, ya kan, kalau anak-anak kita suruh makan biar kamu sehat, mana masuk? Mana mau, betul. Mana masuk? Kalau pakai ujungnya, kamu harus makan, kamu harus belajar supaya pintar, supaya naik kelas, mana mau? Betul. Ya kan? Harus dikasih tahu bahwa belajar yang enak menyenangkan itu kayak apa? Belajar yang menyenangkan gimana? Makan yang enak, makan yang menyenangkan, dia makan. Orang yang tua kita, yang sudah sampai fase orang tua seperti anak-anak, ya maka kita harus melakukan dia juga seperti layaknya anak-anak. Kita merawat. Disitulah baktinya. Disitulah pintu pahalanya, Mas. Kalau kita bicara pahala aja itu, di situ. Karena itu sulit. Gak semua orang bisa. Itu sulit. Sulit, Mas. Gitu. Butuh macam-macam. Butuh suatu macam-macam yang ada di sini. Menarik sekali ya. Yang itu mungkin bisa ditampilkan foto-foto yang di instansi tadi. Saya banyak ngajar di lingkungan Polri dan TNI, Mas. Saya lihat juga kebanyakan di Polri TNI ya. Sejak tahun 2016 saya sudah dipercaya di Polri ini beberapa ini waktu itu apakah ada link ke sana atau ada keluarga segala macam kok bisa? Tidak ada. Mereka memang sudah mengenal karena begitu masuk di sana kalau di Polri saya dari tahun 2016 waktu itu Pak Arun Haiti memang dicari beberapa narasumber. Narasumber yang memang spesialis. Yang spesialis. Lalu kita mengajukan paparan dan dinilai layak. Dan dievaluasi setiap 3 tahun. 3 tahun dan ternyata ini nyambung terus ya. Ya, alhamdulillah masih bisa terus. Mungkin nanti bisa bersama Pak Kapolda Lampung. Kapolda Lampung ya. Ini nanti mungkin dicerat. Ini di saya SDM lebih banyak, ya di SDM karena saya di bawah under bekerjanya partner dengan SDM Polri. Jadi SSD di pusat itu Mabes Polri itu SDM itu kemudian dikirim ke beberapa Polda. Jadi muter-muter ke ini ke provinsi-provinsi Polda dari seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Nah, ini tadi di mana ya? Tadi ini Angkatan Udara. Ini di mana nih? Ini di Jawa Timur, ini di Jawa Timur. Ini di Jawa Timur. Ini Pak Kapolresnya ini.
Jawa Timur. Ya. Nah, ini di mana? Ini salah satu sedang kunjungan ke peserta pensiun yang buka kafe dan sukses kita melakukan kunjungan. Oh, jadi salah satu pensiun. Jadi mereka habis pelatihan, mereka kunjungan. Oh, udah buka di Acong tadi ya kafe. Dan ini juga karya sendiri. Saya juga buka pelatihan yang terbuka untuk umum. Nah, ini di Mabes Polri. Waktu itu juga dihadiri Pak Sulistyo. Kan juga Pak Kapolri ya. Iya, kan sudah mau pensiun juga. Jadi mereka wajib ini penghargaan dari Pak Listio Sigit, Pak Kapolri ya, Pak Kapolri untuk kita pengajar Purna Bakti. Ini beberapa. Ini di Bali. Ini di Bali. Nah, jadi ini polisi-polisi yang biasanya tanda kutip galak sama masyarakat sama orang, akhirnya Pak Viko diceramahin berarti nih. Seperti itu. Ini di mana nih, Bang? Di Makassar ini, TNI. TNI juga banyak juga TNI ya di Makassar. Banyak karena mereka sama juga. Sama mau pensiun juga. Sama juga, semuanya mau pensiun juga. Gitu. Materinya juga mirip juga ya materinya. Materinya diwajibkan sama karena materi saya tersertifikasi juga Ini yang tadi ya? Iya tadi, udah cukup. Terus tadi itu ada buku ya menarik sekali ya. Saya tertarik dengan ada 2 buku ya. Iya. Jadi ini buat warga dan jamaah Masjid Raya Kebayoran ini adalah salah satu karyanya Pak Viko nih, Berani Dipecat nih. Jadi ini untuk pensiun dini. Untuk pensiun dini nih. Jadi ini salah satunya nih ya. Terus yang kedua nih judulnya Pensiun Ketika Keputusan Menjadi Keberkahan ya. Jadi pensiun ini suatu keberkahan nih. Mungkin ini layak untuk dimiliki. Ini kalau beli bukunya di mana nih Pak Viko nih? Sebetulnya tadinya ada di Gramedia, tapi sudah tidak saya cetak lagi di Gramedia. Saya wakafkan sebetulnya buku ini. Oh, jadi peserta pensiun dikasih 2 buku ini berarti? Satu. Yang ini aja. Satunya aja. Karena yang ini kan untuk pensiun dini. Ini buat pensiun dini. Jadi yang ini ya. Itu yang minta rekan-rekan dari Telkom dan PLN karena mereka banyak sekali pensiun dini. Iya. Mungkin bisa diceritakan sekilas isinya, mungkin singkat aja ya Pak. Ya. Yang Berani Dipecat ini nih. Berani Dipecat itu adalah tadi seperti bilang bahwa orang itu harus punya nilai. Poinnya yang tadi saya cerita tadi. Ketika dia mau dipecat, bukan bukan bodoh nekat, bukan harus nekat. Jadi harus disiapkan. Harus disiapkan, harus penuh perhitungan. Mental dan finansial. Yang tadi disampaikan. Mentalnya adalah ketika kita siap, kita tahu nilainya. Jadi kita punya nilai jual di luar yang bisa kita karyakan. Finansialnya adalah komunikasi kepada keluarga. Tadi berapa patokannya? Ya kan? Karena keluarga harus tenang. Itu poin utamanya. Kan kita harus menafkahi. Poinnya seperti itu. Itu isi dari bagaimana cara mencapai 2 hal itu. Ada di buku sini ya. Di buku ini. Menarik sekali ya. Nah, sedangkan yang satu lagi nih yang kalau ini sebetulnya ini adalah hasil dari wawancara saya kepada para pensiunan. Jadi dia saya ulas A sampai Z-nya apa sih yang terjadi. Jadi semacam kayak manasik pensiunan. Oh, jadi materi yang tadi ke instansi lebih cenderung ke ini berarti? Ini, karena mereka dibutuhkan begini. Kayak mana sih? Dia butuh diceritain. Apa sih yang sudah terjadi pada rekan-rekan saya yang sudah pensiun? Masalahnya apa? Kondisinya apa? Tolong ceritain. Kayak kita orang mau umroh, belum pernah tahu apa tanah suci, Mas Santo. Kan kalau kita dapat arahan, di tanah suci gini, jangan bawa ini, jangan bawa ini. Ini manasiknya ya? Ini manasiknya. Kadang-kadang kita lucu. Kita ke sana bawa kecap, bawa ini, kecap. Padahal sebetulnya di sana belum banyak kecap. Kan buat apa kita harus buat hal-hal yang tidak penting, padahal di sana ada. Ini contohnya gitu. Kita beritahu dulu gambarannya, sehingga dia bisa memahami, bahwa pensiun itu begini. Saya mensikapinya seperti apa? Karena tadi saya bilang orang dewasa, dia melihat tontonan aja, dia mendengar saya bercerita, lalu dia berkata, kalau yang Pak Viko cerita seperti ini gambaran pensiun, berarti saya sama istri saya harus punya tindakan hal ini. Jadi dibahas. Karena kan tidak ada yang namanya pensiun itu kehidupan. Kehidupan tidak ada rule khusus, Mas. Yang benar ya. Hidup saya sama hidup Pak Santo nggak ada yang bilang benar kan gitu kan. Tapi benang merahnya wajib ada. Tapi mau seperti apa menjalankannya kan kita
punya keputusan masing-masing, betul. Kebijakan keluarga masing-masing, betul. Dengan kondisi masing-masing, betul. Gitu, ya kan? Kita hanya memberikan guidance-nya aja. Tujuan big picture-nya kemana? Ini memang tidak tersesat ya? Tidak tersesat. Saya hanya menggambarkan kayak tadi. Mau ke Surabaya. Kalau lewat selatan, apa yang akan kamu hadapi? Kalau lewat utara, apa yang kamu hadapi? Jadi silahkan putuskan. Jadi tuntas ya di sini. Mau macam ya. Sebetulnya karena ini masih awal, sebetulnya belum. Makanya saya sedang membuat buku yang ketiga. Nah ini menarik nih. Jadi buku Siap yang ketiga pensiun apa? Bahagia judulnya. Siap pensiun bahagia. Karena siapnya sendiri terdiri dari singkatan tuh. S-nya sehat, ya. I-nya ikhlas, ya kan? A-nya aktivitas yang bermanfaat, P-nya produktif. Jadi siap itu sebenarnya suatu singkatan. Ini lagi disiapin nih. Lagi disiapkan. Berapa halaman nih? Kira-kira kurang lebih. Tentunya lebih tebal sedikit dari lebih tebal dari ini ya? Ya karena kan lebih kompleks ya. Lebih kompleks berdasarkan ini kan waktu tahun 2005 awal saya mengawali. Sekarang saya sudah berapa tahun? Sudah berapa lama dan sudah harus bisa sudah banyak hal yang ingin sudah banyak hal yang ingin saya ceritakan. Karena gini Mas Anto. Saya kan nggak bisa difotokopi. Saya kepingin berbagi sebanyak mungkin ilmunya, ya kan. Kalau mau belajar saya ajarin. Silahkan jadi trainer yang sama seperti saya tambah senang. Itu bukan saingan, tapi saya tambah senang. Karena apa? Mengalir, ya. Karena tujuan saya adalah kasihan orang-orang yang mau pensiun itu. Mereka tidak punya guidance. Mereka selalu bilang, bingung, mereka selalu bilang gini, kami kayak ayam kehilangan induk. Yang biasa rutinitas gitu. Karena begitu rutinitas, tiba-tiba kasih surat aja, terus tanda salaman, wis udah. Udah ya. Kalau orang Jawa bilang, kasih penghargaan aja udah. Kali udah selesai. Mau ngapain? Mereka cuma dipesanin gini, jaga nama baik, dan gitu aja. Ya akhirnya bingung di rumah mau ngapain segala macam karena dia nggak punya guidance gitu. Nggak punya guidance. Kami hanya butuhkan ini guidance umumnya. Kayak gini lah, kayak peta Mas. Kalau dulu kan kita sebelum pakai Google Maps kita pakai peta. Pakai peta zaman dulu lah. Zaman dulu. Jadi kalau kita sudah peta, kita kan pede Mas. Enak ya, mau lewat mana? Bisa. Mas Anto mau ke luar negeri, manapun kotanya, yang belum pernah, kan? Tapi sudah punya pegangan dulu. Tempat rekreasinya di sini, tempat makannya di sini yang halal, ininya di sini. Kalau Mas berangkat sudah punya banyak informasi yang didapat, tentu membuat kita lebih mantap dalam menuju situ. Nah, itu menjadi impian besar saya dan alhamdulillah sudah sebagian sudah tercapai. Makanya saya kepingin lebih luas lagi karena banyak sekali saya belum bisa nyentuh guru-guru. Saya belum banyak bisa nyentuh pekerja-pekerja yang lain yang ini karena kan kalau di negeri ini ada 3 nih, ada TNI, ada Polri, dan ada guru. Ada guru ya, dosen lah gitu ya? Ya guru itu dari mulai guru TK sampai yang tertinggi lah. Itu kan mereka tiga-tiganya ini kan pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi ini yang belum tersentuh ya? Lah kita sebagai, kalau mereka pahlawan berarti kan kita yang dibela oleh mereka. Kita kasih apa, berikan mereka apa. Nah saya kepingin sedikit berkontribusi. Ini loh gambarannya. Karena begini Mas, ini yang poin kunci terakhir. Pensiun itu bukan umur 56, bukan umur 55, bukan umur 58, 60, 63 atau 65. Bukan. Itu batasannya. Pensiun adalah dari kita mulai, misalnya dari 55 sampai innalillahi. Jadi setelah pensiun ada kehidupan sampai itu kita dipanggil ya? Dan kita dikasih waktu cepat masalah. Dikasih waktu lama masalah juga. Dan yang menarik Mas, kita hidup kayak 2 babak kan tadi. Babak pertama diawali kayak waktu kita menikah. Kenapa kok kita nikah bukan lahir? Karena nikah tadi kan bicaranya adalah selamat menempuh hidup baru. Betul. Itu babak pertama mulai. Jalan sampai pensiun. Berapapun usia yang kita inginkan. Ya kalau kita memang sesuai dengan pemerintah ya sesuai pemerintah. Ya. Habis itu selamat menempuh hidup baru. Jalan lagi sampai akhir hayat. Yang menarik, babak pertama itu berhentinya jelas. Karena kan ditentukan. Betul. Jelas. Waktunya jelas, apanya jelas.
babak kedua kan tidak ditentukan. Tidak ditentukan, nggak tahu sampai kapan. Nggak tahu. Bisa setahun, 2 tahun. Ini kan kayak orang main sepak bola, Mas. Iya. Babak pertama menang, babak kedua bisa jadi kalah. Oh. Babak pertama kalah, babak kedua menang. Babak pertama seri, babak kedua seri. Nah, kalau kita sekarang di babak pertama, kita bisa menang, merasakan menang. Babak kedua kan kita masih tanda tanya. Belum tentu garansi menang. Padahal yang nanya babak kedua nanti kan Allah. Kita babak pertama ditanya, mungkin kita nanya, gimana Mas Santo babak pertama ini menang kalah? Alhamdulillah Pak Piko menang. Tapi babak kedua kan yang nanya kan Allah. Jadi kalau yang nanya, gimana Mas Santo? Udah, kita semua yang nonton di sini akan menghadap Yang Maha Kuasa, dipanggil Yang Maha Kuasa kan. Nah, kalau kita dipanggil, ditanya, Piko, Anto, gimana hasilnya babak kedua? Kita mau jawab agak sedikit nakal nih, seri. Tentu Allah akan bilang gini, kamu pernah nonton bola nggak? Ya pernah. Pernah nonton bola hasilnya seri nggak? Pernah. Apa rasanya nonton bola hasilnya seri? Mas Santo nonton bola hasilnya seri, rasanya apa Mas Santo? Nggak enak. Nggak enak, kecewa. Yang Allah nanya satu lagi, bola berapa lama? 1,5 jam. Kata yang di atas, Mas Santo, kamu nonton bola 1,5 jam, hasilnya seri. Nggak puas. Aku nonton kamu, katakan Mas Santo umurnya 80, aku nonton kamu 80 tahun, hasilnya seri. Nggak enak ngapain? Yang kita nonton 1,5 jam aja kita nggak puas. Yang di atas nonton kita 80 tahun, kita jawab hasilnya seri. Apalagi kalau kita kalah, amit-amit. Tentu kan maunya Allah kan kalau kita nanti menghadap, kita dipanggil, kita ditanya. Jadi bukan hanya malaikat apa karena kita tapi ketika kita ditanya sama Allah, kita kembali tanya menang kalah, tentu kan kita pengen jawabannya menang. Nah, babak kedua ini kan nggak ada batasnya. Bisa dikasih cepet, bisa dikasih lama. Yang dua-duanya ada problem tuh. Dikasih cepet juga problem. Dikasih lama juga problem. Bukan seneng loh. Ya Mas Santo dikasih umur 100 tahun emang enak? Nggak enak Mas, teman-temannya udah nggak ada. Menderita, nggak ada punya teman. Nggak punya teman, nggak punya apa. Nggak enak, terlalu lama. Ya kan? Tapi dikasih terlalu cepet juga kadang-kadang nggak enak. Itulah Pak. Tapi kan kita harus siap. Sementara ini babak pertama kita sudah terbiasa. Satu, berhentinya jelas. Kedua, babak pertama ini ada SOP, ada aturan, ada atasan, ada segala macam. Babak kedua ini kan nggak ada aturan. Aturannya kita yang ciptain sendiri. Bukan kita yang ciptain sendiri. Kalau ini kan diciptakan. Artinya kita yang membuat aturan. Kita yang membuat aturan. Kita yang men-setting. Kita yang men-setting, kita yang mendesain. Kita yang menentukan siapa yang mau mengawasi. Bukan atasan. Tapi kita menentukan siapa yang mau mengawasi. Siapa yang mau itu. Kita yang menentukan. Ya kalau ini kan kita ditentukan. Kita menentukan semua sendiri. Itu kan lebih sulit. Nah, dan yang terakhir, banyak teman-teman kita, Mas. Menghadap Yang Maha Kuasa di babak pertama. Mungkin mereka belum sempat memikirkan diri sendiri. Belum sempat memikirkan kehidupan. Masih murni mungkin mikirin kerjaan dan lain sebagainya. Betul. Ya kita nggak munafik lah. Kalau di babak pertama kita masih mendewakan di mana kita bekerja. Betul kan Mas ya? Betul. Nah, karena kita sudah nggak bekerja lagi, maka kita memikirkan diri kita dan lingkungan, keluarga dan lingkungan. Mereka belum sempat mikirin dirinya, sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Kalau kita dan bersama penonton nanti dikasih kesempatan bisa jalan di babak kedua, mosok kita kalah dengan babak pertama. Kita kan sudah dikasih kesempatan sama Allah. Lu kasih kesempatan gini, kenapa kamu tidak berikan? Itu yang tadi saya bilang. Itulah kenapa saya merasa nikmat yang paling berharga adalah nikmat keluangan waktu. Yang akhirnya saya kembali lagi ke awal tadi. Saya memilih untuk bisa dan mudah-mudahan saya bisa istiqomah untuk menjadi jemaah MEKRI. Amin. Itu karena saya benar-benar kepingin di babak saya kedua. Saya udah masuk babak kedua, Mas. Saya lebih dulu nih masuk babak kedua. Mas Santo saya dengar juga mungkin mudah-mudahan udah masuk babak kedua nih. Gitu kan. Ya kalau kita sudah masuk ke babak kedua kita kepingin babak kedua juga menang. Karena kita udah merasa babak pertama kita menang. Yuk babak kedua ini yang kita tidak tahu kapan kita berhentinya. Kita benar-benar berjuang untuk kemenangan. Masya Allah. Karena yang akan nanya kita di babak kedua itu adalah Allah yang SWT punya kita. Siapkan diri kita. Menarik sekali. Kita sudah nggak berasa ya.
kita sudah akhir sesi ini. Mungkin dari obrolan kita, mungkin Pak Viko ada pesan-pesan dari ditujukan kepada jamaah dan penonton podcast MRKR. Silakan Pak Viko, ada yang mau disampaikan? Singkat saja Pak Viko. Buat jamaah MRKR yang istiqomah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk manfaatkan hidup kita, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan kembali. Tapi kita yakin bahwa kita pasti kembali. Pastikan ketika kita kembali menghadap Yang Maha Kuasa, kita memang sudah siap dengan kemenangan sejati sebagai seorang umatnya. Itu saja, pastikan jamaah semuanya kita bisa kembali dengan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang memang diinginkan oleh pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Baik, terima kasih. Sesi podcast kali ini kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita nantikan sesi podcast berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, makasih.